Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema malam hari ini kata Pak Adi, saya cuma derek dahulu beliau adalah menjadi orang tua. Ini temanya ibu ya, tapi ini saya kira ada bapak-bapak juga. Menjadi orang tua yang kemudian dirindukan anak-anak kita, bukan cuma dirindukan di dunia, tapi bersatu sampai ke surga, insyaallah. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Surah An-Nisa ayat ke-9, Allah mengatakan wal yakhsha, hendaklah takut. Siapa yang hendaknya takut? Alladzina, orang-orang yang law taraku, jika mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyyatan, anak dan cucu generasi berikutnya, dhi'afan, dalam keadaan lemah-lemah, khafu, yang senantiasa mereka khawatir, alaihim, atas anak-anak itu. Falyattaqullaha, obatnya agar tidak khawatir, obatnya agar generasi di belakang tidak lemah, obatnya agar generasi itu kokoh dan kita tidak perlu khawatir tentang mereka adalah falyattaqullah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka mengatakan ucapan yang lurus, ucapan yang lempeng di dalam mendidik anak-anaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini secara lengkap berbunyi, hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan, seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi itu dalam keadaan lemah dan senantiasa mereka khawatiri keadaannya. Jazakumullah khairan. Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, sehingga mereka saat yang khawatir atas keadaan anak cucu itu. Maka kalau tidak ingin meninggalkan generasi di belakang mereka dalam keadaan lemah dan mereka tidak perlu khawatir, obatnya adalah hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan kalimat yang lurus. Ayat ini Pak, surah An-Nisa ayat ke-9 ada di dalam rangkaian ayat-ayat tentang warisan. Jadi kalau yang salah memahami mungkin mengira ayat ini bicara tentang jangan tinggalkan generasi di belakang dalam keadaan lemah dengan mewariskan harta yang sedikit untuk mereka. Tapi kalau kita periksa tafsirnya, justru ayat ini bicara bahwa warisan dalam bentuk harta saja tidak akan pernah cukup untuk anak-anak kita. Ada yang lebih penting untuk kita wariskan kepada mereka, jauh melampaui harta benda. Sejarah bicara hal seperti ini. Biasanya diambil contoh keluarga Bani Umayyah. Jadi salah satu khalifah, penguasa di zaman keemasan Islam di Daulah Umayyah itu namanya Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik ini ketika meninggal, masing-masing anaknya dapat warisan per anak itu cashnya emas dan perak jumlahnya 40 juta dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Jadi kalau 40 juta dinar, itu 40 juta kalikan sekarang kira-kira 2,5 juta rupiah. Hitung sendiri ya, saya kok agak males hitung-hitungnya. Saya cetok wakeh banget itu. Banyak sekali, 40 juta kalikan 2,5 juta. Berapa Bu? Buahnya itu sahuha. Betul, sahuha. Itu belum termasuk kebun-kebun, ladang-ladang, tempat pengembalaan, dan jumlah ternak yang nyaris tak terhitung berupa unta dan kambing. Itu warisannya tiap orang. Walid meninggal digantikan Sulaiman bin Abdul Malik, adiknya. Sulaiman bin Abdul Malik meninggal digantikan oleh sepupu sekaligus iparnya, namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, saya mau cerita kebalikannya. Ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal, anaknya masing-masing itu dapat warisan cuma 8 dirham. 8 dirham itu kalau dirupiahkan, satu dirham itu 3,5 gram perak. Jadi harganya sekarang kira-kira 70.000. 70.000 kalikan 8, 560.000 ripis. 560.000 rupiah setaranya dengan uang kita sekarang. Itu buat hidup berapa hari itu? Warisan kok 560.000 rupiah.
Maka adik iparnya namanya Maslamah bin Abdul Malik protes, ya Amirul Mukminin. Pada saat itu Umar sedang sakratul maut, dia katakan, "Mbok ya anakmu itu jangan tega-tega terus sama anak gitu. Mosok warisan 8 dirham, mbok saya diamanahi nanti biar saya menanggung kehidupan anak-anakmu." Kata Umar bin Abdul Aziz, "Wahai Maslamah, tenang toh, aku sudah menitipkan mereka kepada yang lebih kaya daripada kamu." Loh, ada kok yang lebih kaya daripada saya? Kata Umar bin Abdul Aziz, ada. Siapa? Allah. Saya sudah titipkan mereka kepada Allah. Oh gitu ya, titip sama Allah ya titip sama Allah. Tapi ikhtiar dunianya kan ya ada. Buat titip sama Allah sama titip sama saya. Sudahlah wahai Maslamah, kata Umar bin Abdul Aziz, lebih baik kamu urus. Kamu nanti kalau ditanya Allah, setiap dinar dan dirham itu dari mana, dibelanjakan untuk apa, sudah siap jawab semua belum? Malah jelek gitu. Malah kemudian dia undur diri. Udah 8 dirham per anak. 20 tahun kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bani Umayyah tumbang. Anak-anak Walid bin Abdul Malik yang semula bangsawan kaya raya luar biasa itu, semuanya berubah menjadi buronan, lari ke berbagai kota, hidup mengemis. Hanya 20 tahun kemudian, anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz pada masa itu sangat dihormati di mana-mana, dan mereka adalah pembayar zakat terbesar pada zamannya. Ini bukti mewariskan harta saja sama sekali tidak cukup. Berarti yang diwariskan di situ adalah falyattaqullaha, hendaklah bertakwa kepada Allah. Bertakwa, apa itu bertakwa? Jadi orang tua itu ternyata yang pertama dalam pengertian takwa itu hati-hati. Maka kalau di Jogja ya Pak, baju takwa yang disebut sebagai libasut takwa dzalika khair, unsur pertama baju takwa yang dulu dirumuskan oleh Marsot dalam Sultan Hamengkubuwono I itu duhung atau curigo. Keris artinya. Kenapa takwa itu ada duhungnya, ada curigonya, yang artinya adalah hati-hati dan waspada. Karena ada dialog antara Umar bin Abdul Aziz dengan Ubay bin Ka'ab, imamnya kaum muslimin pada masa itu. Umar bertanya, apa itu takwa wahai Ubay? Ubay bin Ka'ab menjawab, pernah tidak kau hai Amirul Mukminin berjalan di satu tempat, remang-remang sinarannya, banyak onak durinya, banyak jebakannya? Pernah, kata Umar. Lalu apa yang kau lakukan kalau begitu ketika jalan itu? Kata Umar, aku berhati-hati. Kata Ubay bin Ka'ab, fadzalika takwa. Itulah yang disebut takwa. Takwa itu waspada, hati-hati. Karena kita berjalan di alam dunia ini, kadang-kadang banyak remang-remangnya, kadang-kadang banyak kemudian hal-hal yang samar-samarnya. Tetapi di sisi itu pula banyak jebakan-jebakan, banyak nak duri, beli gitu ya, yang bisa menusukkan kita hingga terluka kapanpun juga. Ini dunia. Inilah dunia. Maka menyikapi dunia itu sikapnya takwa. Hakikat takwa adalah hati-hati. Maka disebut dalam satu hadis, faman ittaqa syubuhata faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang kemudian bertakwa, dalam arti berhati-hati terhadap syubhat. Apa itu syubhat? Hal yang samar-samar. Maka makna takwa di situ adalah hati-hati, dan makna hati-hati di situ adalah menjaga jarak. Orang itu kalau hati-hati kan dia menjaga jarak amannya. Kalau terlalu dekat itu namanya gak hati-hati. Karena kalau yang depan ngerem mendadak bisa nabrak. Dia menjaga jaraknya dari hal-hal yang syubhat. Syubhat itu samar-samar, hukumnya tidak jelas, bisa halal, bisa jatuh ke dalam haram. Kalau teman-teman Saudi itu kalau ke Australia itu pede banget. Ini saya memuji komunitas Indonesia dalam soal hati-hatinya. Kalau teman-teman Saudi ke Australia itu ngiranya orang Australia itu semuanya ahli kitab. Dikiranya agama Kristen kan? Kata mereka kan di dalam Quran sembelihan ahli kitab halal, makanya makan di mana saja bebas. Orang-orang Indonesia nggak mungkin begitu. Ini hebatnya fikih Indonesia gitu ya. Orang Indonesia gimana ahli kitab? 90% orang Australia yang mengatakan ateis. Ahli kitabnya di mana? Nggak mungkin ahli kitab gitu ya. Maka dia menjauhi, hati-hati makan hanya yang mendapatkan sertifikasi halal dari yang lembaga yang
yang otoritatif saja. Jadi berhati-hati. Karena apa? Itu seperti orang menggembala kambing. Kata Nabi SAW, orang itu menggembala kambing di dekat pagarnya tetangga. Kalau terlalu kendor talinya, bablas itu makan milik tetangga. Itulah yang dimaksud hati-hati. Jadi makanya dikencangkan ikatannya agar tidak sampai itu gigitnya ke tanaman tetangga. Barakallahu fikum. Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa ternyata didik anak itu bekal utamanya salah satunya adalah hati-hati. Kemudian takwa itu juga bermakna menjalankan perintah Allah sejauh kemampuan kita, menjauhi larangannya kesemuanya. Imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Dan yang ketiga, yang namanya takwa itu jelas. Dia mudah-mudahan bisa kita bahas lebih luas tentang takwa nanti di khutbah Jumat. Tapi ada yang menarik, yang kedua, wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah menjadi orang tua itu mengatakan kalimat yang lurus. Bekal mendidik anak itu ternyata kalimatnya lurus. Tidak boleh bengkok, tidak boleh bercabang. Salah satu tantangannya misalnya orang Indonesia itu gitu ya. Kalau nyuapin anak, misalnya nyuapin anak itu pakai mangkok isinya bubur, kemudian ada gelas isinya minum. Anaknya itu dari tadi minumnya suka gitu ya, makannya enggak. Nah kita agar kemudian dia tetap mau makan gitu ya, itu kita sendokkan dari mangkok, kita ambilkan dulu di gelas. Baik pura-puranya dari situ gitu ya. Terus kemudian apalagi ditambah ini minum deh, padahal makanan isinya gitu. Hanya demi apa? Supaya anak kita makan. Padahal seperti ini berbahaya bagi masa depannya. Kita mengajarkan sesuatu yaitu menghalalkan segala cara demi tujuan. Tujuannya apa? Supaya anak makan. Caranya apa? Sampai direwangi istilah Jawanya dengan dimasukkan ke dalam gelas. Ini yang saya kurang pas gitu ya, kurang pada tempatnya. Karena seharusnya kita wal yaqulu qawlan sadida. Dan anak-anak kita ini nggak harus kenyang terus Pak. Biar mereka belajar tentang lapar nggak apa-apa. Memang kalau kemudian disuruh makan kok belum mau, biar belajar tentang lapar. Belajar tentang lapar itu penting. Sama dengan nangis. Ada orang tua yang panik kalau anaknya nangis. Sehingga salah satu prinsipnya membesarkan anak, yang penting anak tidak nangis. Padahal nangis itu penting. Dari sisi kesehatan saja penting. Menguatkan jantung. Nangisnya kenceng itu insya Allah jantungnya kuat. Di sisi lain nangis itu penting agar dia kemudian memang mengekspresikan perasaannya. Yang nanti kemudian di masa dewasa, Rasulullah SAW saja memuji orang yang bisa nangis karena ingat dosa-dosa. Nangis itu penting. Jangan sampai anak dicegah nangis. Nangis gak apa-apa. Yang seru nangis gitu kan. Sama dengan itu kemudian ketika pamit nyuwun sewu. Ini juga nggak qaulan sadida. Kadang-kadang karena orang tuanya mau pergi, anaknya nggak boleh ikut gitu ya. Kemudian anaknya dipegang neneknya atau pembantunya, diajak lihat cicak. Nak cicak. Lalu orang tuanya menyelenggak pergi tanpa pamit. Ini juga bukan qaulan sadida. Tidak lurus kalimatnya. Karena apa? Kalau kalimat lurus, pamit baik-baik. Maaf ya nak, sekarang ini nggak bisa ngajak kamu, harus ada keperluan penting, kamu di rumah dulu ya sama Eyang ya, kamu di rumah dulu ya sama Bibi ya, nanti cepet pulang kok insya Allah, cuma 3 jam ya. Pamit baik-baik, kemudian minta didoakan. Ternyata itu cepat nanti menyesuaikan Pak. Mereka kemudian bisa membedakan antara mana yang boleh ikut, mana yang tidak. Anak saya Hilma itu sekarang sudah 10 tahun. Dulu waktu kecil kami biasakan pergi, nek gak iso dijak, memang bukan untuk kemudian diajak. Ya kita pamit baik-baik, kita cium dia, kemudian maaf ya nak, belum boleh ikut, ini harus di rumah. Ini abah ada acara, kamu di rumah ya, gitu ya. Tapi didoain, nah kemudian minta didoakan. Oh itu ki bikalimatillah tammati min kulli syaitan wa hammati wa min kulli aini lamah. Kemudian kita doakan gitu ya di ubun-ubunnya, dicium gitu. Nah sekarang begitu Pak nuntutnya, kalau saya pergi minta didoakan. Tergantung perginya berapa lama. Yang repot ini perginya agak lama begini. Karena dia dosisnya katanya minimal sehari itu didoakan 3 kali. Kalau pergi 30 hari, doakan 90 kali sebelum pergi.
Jadi kemarin pamitannya lama itu. Oh itu kipi kalimat tidak tamat ya kuliah syaitan Muhammad wa min kulli lama. Oh itu kipi dihitungin sama dia gitu ya. Tapi itu memuaskan, memberikan satu indah. Jadi dia ridho kita pergi. Dia juga ridho mendoakan kita. Kita juga mendoakan dia dari jauh. Indah sekali. Karena titipnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar kepada bibi. Titipnya kepada Allah, bukan sekedar kepada pembantu, bukan sekedar kepada neneknya atau kepada siapanya, tetapi ini dititipkan kepada Allah dengan doa-doa itu. Ingat sekali. Nah, yang hal-hal lain gitu ya, qaulan sadida itu ternyata juga soal bagaimana mengurutkan amal. Ada dua orang ibu gitu ya, sama-sama punya anak, sama-sama susah dibangunin tidurnya, sama-sama suka susu. Ibu pertama mengatakan, kalau bangunin itu, nah bangun nah, kalau bangun ibu bikinkan susu wes, ibu bikinkan susu deh, ya bangun ya, gitu. Ibu kedua, beda dikit kalimatnya, kata ibu yang kedua, nak bangun nak, itu sudah bu bikinkan susu untukmu, ibu taruh di meja ya nak ya, ayo mumpung anget nak, bangun nak. Sebenarnya amalnya sama-sama capek bangunin, sama-sama bikin susu. Tapi karena urutannya berbeda, menjadi dampaknya bagi jiwa berbeda. Ibu yang membesarkan, nah bangun nak, kalau bangun dibukakan susu deh. Itu anaknya bangun, susunya kan belum siap ya lagi dibikin gitu. Jadi anaknya bilang, mana susunya mah gitu. Sebentar ini lo baru dibikin mama lelet gitu. Responnya berbeda. Yang diajarkan adalah jangan melakukan sesuatu kecuali sesuatu itu ada keuntungannya untukmu. Jangan bangun kecuali kamu dibikinkan susu. Yang diajarkan. Sementara ibu yang kedua, Masya Allah, yang diajarkan apa? Indah sekali, ibuku baik banget. Aku belum bangun aja udah dibikinkan susu. Tulus banget ya ibuku itu. Itu berbeda. Sama Pak, studi kasusnya kadang-kadang lucu-lucuan kalau anak kita lari-larian kemudian jatuh. Pas belum jatuh aja kadang-kadang ibu-ibu sudah bilang jangan lari-lari nanti jatuh. Kata malaikat amin. Oh, doanya ibu diamini malaikat gitu. Oh jatuh beneran anaknya, gabrus gitu. Nah kalau sudah jatuh kalimatnya apa lagi? Mana qaulan sadidanya? Anaknya jatuh, brus gitu. Ada ibu pertama, model ibu pertama ketika anaknya jatuh mengatakan, tuh kan dibilang juga apa? Makanya jangan lari-lari. Padahal lari pinter penting gak bu? Penting. Usain Bolt aja jadi orang hebat karena larinya cepat. Penting, lari itu penting. Tapi kadang-kadang disalahkan. Saya sejak menikah dengan istri itu buka ngaji kecil-kecilan tuh anak-anak tetangga di rumah gitu kan ya. Nah, sekarang sudah 80 orang anak yang ngaji di rumah kami itu. Itu waktu awal-awal dulu itu ada anak yang kalau diajari ngaji Pak, dari bak dibetulkan jadi tak saja pukulin kepala Pak. Aku memang goblok, aku memang gak bisa, aku memang bodoh gitu. Kita tuh, ini gimana sih? Cuma bak, itu seperti bukan banak, tak gitu. Cuma dibetulin begitu. Itu tuh mukulin kepala. Kita penasaran, ini orang tuanya ngasuhnya gimana sih? Oh, ya alhamdulillah akhirnya bisa diterapi ya. Tapi ternyata dia gara-garanya apa? Orang tuanya itu apa-apa dia disalahin. Apa-apa, tuh kan dibilang, makanya. Nah, ini jadi anak yang self-blaming, sering menyalahkan dirinya. Ibu kedua, anaknya gabrus, apa yang dibilang? Ini batunya memang nakal ini. Dan nih ibu dan bu balesin nih batunya nakal ini gitu. Ada bu model begitu ya? Ada juga. Itu juga ngajarin kita blaming others, ngajarin anak kita untuk menyalahkan yang lain. Boleh jadi padahal karena effortnya yang kurang. Misalnya nanti kelas 5 SD, kelas 9 gitu ya, dia ditanya, kok nilai matematika kamu cuma 5 deh gitu. Habis batunya nakal sih, diganti sedikit menjadi habis gurunya killer sih, nggak bisa ngajar dia itu. Padahal mungkin dia yang kurang effort. Nyatanya teman-temannya nilainya lebih bagus. Tapi dia selalu punya alasan untuk menyalahkan yang lain. Ada model ketiga bu. Wah ini ada lagi nih. Apa itu? Sayang, udah anak bandel, anak hebat kok. Gak usah nangis, udah gak sakit. Ini cuma kayak begini kok. Gak sakit kan? Cuma kayak begini kok. Gitu. Kayaknya bagus untuk anaknya jadi tangguh gitu ya.
Tapi anaknya jadi kurang peka juga, nanti lihat penderitaan orang, tapi cuma kayak begitu, nggak sakit itu. Yang repot kalau itu ibunya udah umur 65, asam uratnya kumat. Aduh, nah ini sakit banget nak. Cuma kayak gitu kan nggak sakit itu. Jangan nangis malu-maluin orang tua kok nangis gitu. Dari mana dia belajar durhaka sama orang tua? Mungkin karena orang tuanya durhaka duluan sama nangis malu. Gitu ya. Ini kaulan sadida ini memang luar biasa dampaknya. Maka dari itu saya ditanya, lu terus tak nak menunggu salah kabeh gitu ya. Kalau begitu itu salah semua. Kalau anaknya jatuh terus suruh ngomong apa? Saya bilang nggak usah banyak ngomong. Anaknya jatuh tinggal dipeluk, digendong gitu ya, dielus-elus, biarkan nangis sampai tuntas. Nanti kalau sudah selesai baru diajak ngobrol. Kalau masih nangis nggak usah diajak ngobrol, biar nangis dulu, nangis tuntas kemudian disalami setelah saya nangis. Selamat tak, kamu belajar hal baru. Ternyata lari bisa jatuh ya. Besok lagi larinya yang lebih cepat ya nak ya. Terus yang lebih hati-hati. Oke, tos dulu, tos. Si Nawaf anak saya yang kedua itu begitu, habis jatuh sekarang itu nggak nangis terusan gitu ya, karena dibicarakan tapi cerita gitu, wah aku tadi jatuh gini. Terus gimana nak, sakit sih tapi nggak apa-apa. Karena apa? Dibiasakan untuk mengungkapkan dulu gitu ya perasaannya. Dia merasa oh ya gitu, tetapi kemudian dia punya tekad, oh besok terus gimana nak, besok aku lebih hati-hati gitu. Jadi ini yang kita bangun kaulan sadida. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kaulan sadida ini ternyata Masya Allah ya, yang kalau kita lihat di dalam surah Luqman, bagaimana Luqman membesarkan putranya, kita mendapati kalimat-kalimat agung bagaimana putranya dibesarkan. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Pertama tentang prinsip membesarkan anak menjadi orang tua yang dirindukan itu, pertama-tama adalah tentang menunjukkan rasa syukur. Dan Luqman itu dianugerahi hikmah. Luqman maka disebut al-hakim, lelaki yang penuh hikmah. Kenapa? Hikmah apa yang dianugerahkan Luqman? Dianugerahkan kepada Luqman oleh Allah SWT. Ternyata untuk ya membuat pengajaran tentang seorang ayah teladan. Sepanjang zaman Allah itu memilih orang yang dipandang rendah oleh manusia bahkan pada zamannya. Luqman itu diceritakan kulitnya hitam. Luqman itu bukan cuma berkulit hitam, bahkan dia hanya budak, bukan manusia merdeka. Sudah kulit hitam, budak gitu ya pada masa itu. Dia ini juga kemudian memiliki cacat fisik. Subhanallah. Dan Allah memilih ayah teladan untuk semua umat sepanjang zaman itu, lelaki seperti ini. Tapi alhamdulillah kita bangsa Indonesia itu tidak rasis Pak. Dari dulu orang Indonesia itu tidak rasis. Buktinya apa? Sejak zaman bapak saya muda ada lagunya Mus Mulyadi. Hitam manis, yang hitam manis, kan begitu ya Pak ya. Dari dulu kita ini tidak rasis. Rasis baru-baruan ini. Kenapa? Karena ibu-ibu suka iklan pemutih. Yang cantik itu kalau pakai pemutih itu baru cantik. Itu baru rasis gitu ya. Dulu nggak rasis Pak. Dulu nggak rasis, hitam manis. Hitam itu manis, cantik gitu ya. Kata Pak Habibie tentang Bu Ainun, gula Jawa gitu. Gula Jawa gitu. Masya Allah. Jadi ini seorang Luqman yang demikian adanya ditunjuk oleh Allah untuk menjadi teladan bagi orang tua sepanjang zaman. Dan apa hikmah terbesar yang dianugerahkan Allah kepada Luqman itu adalah anishkurillah, memiliki rasa syukur kepada Allah SWT. Kepandaian bersyukur. Pandai bersyukur itu mahal harganya. Kata Umar bin Abdul Aziz yang tadi kita sebut, bisa mensyukuri suatu nikmat itu adalah nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat yang disyukuri. Kalau kita mampu bersyukur itu nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat yang disyukuri itu. Punya mobil disyukuri, syukur karena punya mobil itu lebih nikmat daripada nikmat mobilnya. Punya rumah disyukuri, syukur atas punya rumahnya itu lebih mahal daripada rumahnya sendiri. Gitu. Syukur punya suami, syukur punya anak, syukur punya keluarga, itu lebih mahal rasa syukur itu dari semua anugerah yang lain.
Syukurillah, untuk bersyukur kepada Allah. Karena syukur itu baik sekali. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmat untuk kalian. Jadi bapak-bapak kalau punya istri satu disyukuri maka akan tambah nikmatnya. Belum tentu jumlahnya, tapi nikmatnya pasti ditambah. Jadi kalau satu disyukuri pasti akan ditambah nikmatnya. Gitu ya. Ini karena disyukuri. Jumlahnya belum tentu, Bu. Jadi jangan memandang saya begitu, jadi saya dicurigai jadi provokator. Enggak, jumlah mah enggak ngaruh. Yang penting nikmatnya ditambah. Masya Allah. Punya suami satu juga disyukuri, Bu. Insya Allah ditambah nikmatnya. Punya anak juga disyukuri, insya Allah ditambah nikmatnya. Berbagai macam halnya. Ini agung sekali yang namanya syukur. Syukur ini membuat mata kita lebih jernih, menyeksamai bahwa itu memang nikmat. Karena kadang-kadang kita ini dibutakan oleh kenyataan sehari-hari bahwa dia karunia taken for granted aja gitu. Kita mengira dia bukan suatu anugerah. Kita mengira dia haknya kita. Padahal siapa bilang kita berhak atas segala anugerah Allah itu? Pernah mensyukuri nafas tuh? Jarang, kecuali yang lagi sesak nafas. Kalau kita ini dicabut sedikit nikmat, baru terasa bahwa itu adalah nikmat. Orang lupa nikmat sehat, mensyukuri nikmat sehat, baru ingat ketika sakit. Ini mahal sekali. Kemampuan bersyukur itu mahal, sangat mahal. Dan bersyukur itu memuji Allah. Bersyukur itu kita menggunakan nikmat itu dalam ketaatan. Dan bersyukur itu menjadikan nikmat itu bermanfaat bukan hanya bagi diri, tetapi juga bagi sesama. Itu bersyukur. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terhadap keluarga, menunjukkan rasa syukur kepada keluarga, kata para ulama, itu dasar dari semua penanaman nilai-nilai lainnya. Kalau kita mau mendidik anak kita, pertama-tama yang harus kita tunjukkan kepada mereka adalah rasa syukur kita akan kehadiran mereka yang sangat berharga bagi kita. Maka Nabi SAW itu di tengah masyarakat yang kering ungkapan kasih sayang, menunjukkan betapa bahasa verbal maupun bahasa tubuh di dalam mengekspresikan rasa syukur atas kehadiran keluarga itu sangat penting. Bapak-bapak, terakhir kali mengucapkan I love you kepada istri kapan, Pak? Tadi pagi, bagus. Alhamdulillah, luar biasa. Ibu-ibu kapan terakhir mengucapkan I love you kepada Bapak? Setahun yang lalu ya, pas ulang tahun. Kita ini, Nyun Sewu yang sudah menikah, mungkin bertahun-tahun kayak saya ini sudah tahun ke-13 pernikahan. Itu kadang-kadang merasa, ya nggak usah ngucapin begituan, itu kan urusannya anak-anak muda. Kenapa? Udah 13 tahun pulangnya selalu ke rumah, itu berarti cinta. Kalau nggak cinta nggak mungkin pulangnya ke situ, pulangnya ke tempat lain. Sehingga kita merasa, loh harusnya dia sudah tahu aku itu cinta sama dia, aku juga begitu. Mengucapkan I love you kepada anak, nggak mungkin tak kasih uang saku kalau nggak cinta, nggak sayang. Kita mungkin merasa begitu. Yang penting buktinya, cinta itu bukan hanya di bibir saja. Kita mungkin kadang-kadang berprinsip begitu, tetapi ternyata kita keliru, Pak. Pertanyaannya, Allah itu maha tahu nggak? Allah itu maha tahu nggak? Maha tahu. Isi hati kita dia tahu nggak? Tahu. Kalau kita cinta sama dia tahu nggak? Tahu. Tetapi ternyata Allah yang maha tahu itu masih memerintahkan orang yang mengaku cinta kepada dia untuk memverbalkan cinta itu sehari semalam minimal 17 kali, Pak. Di mana? Dalam sholat. Di kalimat apa? Alhamdulillahirabbil alamin, surat Al-Fatihah. Kenapa kata para ulama? Alhamdulillah itu ucapan cinta, Ar-Rahmanir-Rahim itu ungkapan harap, Malik Yaumiddin itu ungkapan takut. Imannya seorang mukmin sejati itu sempurna, ada cintanya, ada harapnya, ada takutnya sama Allah. Cinta membuat dia mengerjakan semuanya karenanya. Harap membuat dia tidak putus asa kepada rahmat Allah, mengharapkan surganya. Takut membuat dia menata hidupnya, tidak sembarangan, tidak menjatuhkan diri dalam dosa dan maksiat. Ini imannya seorang mukmin. Jadi ada ungkapan cinta, ungkapan cintanya bunyinya, ya Allah segala puji bagimu, Rabb semesta alam. Muji-muji karena cinta. Itu ungkapan cinta karena iman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah kalau Allah saja yang maha tahu itu memerintahkan agar kita mengungkapkan cinta secara verbal sehari 17 kali, istri kita, anak kita yang tidak maha tahu tentu saja juga harus mendapatkan ungkapan verbalnya. Ternyata I love you, muah. Ternyata penting sekali. Yang sudah tahu, tetapi kan diungkapkan itu indah. Rasulullah itu begitu seringnya mengungkapkan cinta dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk bahasa tubuh, mencium, memeluk, mendoakan. Masya Allah, coba bayangkan kalau kita ini setiap hari mencium ubun-ubun anak-anak kita, mendoakannya dan kemudian mengatakan alhamdulillah nak, bapak itu bahagia sekali punya anak seperti kamu, dianugerahi Allah anak seperti kamu. Bapak-bapak yang untuk mendapatkan putra tidak mudah itu kadang-kadang lebih bisa mensyukuri gitu. Nah ya Allah nak, coba lihat bibirmu ini nak, bibirmu ini nak, nanti kalau bergetar mengucapkan doa, mendoakan bapakmu nanti nak, barangkali ucapan bibirmu itu yang akan menyelamatkan bapak dari neraka, membuat bapak diampuni, dinaikkan ke surga nak. Maka betapa mahalnya kamu ini, betapa dahsyatnya anugerah Allah berupa dirimu ini. Bapak gak mungkin bisa berterima kasih kepadamu dan bersyukur kepada Allah. Indah sekali engkau ini, anugerah yang sangat mahal engkau ini. Coba nanti kamu beramal soleh, setiap kali kamu beramal soleh, dan itu kamu warisi dari bapakmu, karena kamu lihat dulu bapakmu pernah melakukan amal soleh itu nak. Sungguhnya setiap kali kamu beramal soleh, pahalanya juga mengalir kepada bapak tanpa mengurangi pahalamu sedikit pun. Maka betapa mahalnya kamu itu. Nabi SAW itu main sama anak-anak, diciumin, dipeluk, kadang-kadang dibariskan. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Abbas, Hasan, Husain, Usamah gitu ya, dibariskan kemudian berlari. Ayo siapa yang mengejar aku, yang menangkap aku dapat hadiah. Lari itu anak-anak ngejar, ada yang kemudian loncat itu. Abdullah bin Ja'far biasanya yang paling gesit itu loncat, itu nubruk kepala. Kemudian ada yang pegang tangan, ada yang naik ke pundak, ada yang pegangi punggung, ada yang pegangi kaki. Masya Allah, anak-anak itu bahagia sekali bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk kemudian, itu zaman itu padahal Bapak Ibu yang berhormati Allah, orang Arab itu punya satu pandangan. Ada lelaki dewasa kok main sama anak kecil, nyiumi anak kecil, akrab-akrab sama anak kecil, itu berarti hilang wibawanya. Pandangan orang Arab pada saat itu, ada orang kok kemudian akrab sama anak kecil, nyiumin anak kecil, meluk-meluk anak kecil, main sama anak kecil, seperti yang dilakukan Rasulullah itu menghilangkan wibawa. Maka ketika Nabi duduk, ada Hasan Husain cucu beliau, sedang beliau cium dan ajak main bersama. Pemuka Arab ini namanya Uyainah bin Yusuf Al-Fazari, seorang pemuka suku Fazarah yang ada di kabilah terbesar di Arab ketika itu. Dia kemudian mengatakan, ya Rasulullah, mohon maaf, engkau nyiumin anak kecil dan main sama anak kecil begitu. Jawab Nabi SAW apa? Raihanatul jannah. Mereka ini wewangian surga yang Allah cicipkan untuk kita di dunia. Meskipun kalau di Indonesia belum mandi gitu ya, belum dicawi. Subhanallah, mereka itu raihanatul jannah, kata Nabi, wewangiannya surga yang diciptakan Allah ke dunia. Uyainah bin Hisan ngomong, saya ini punya anak 10 ya Rasulullah, karena saya ini jaga wibawa. Belum pernah mereka itu saya ciumin kayak begitu. Kata Nabi SAW, bagaimana aku bisa memberikan nasihat kepadamu kalau Allah sudah mencabut rahmat dari dalam hatimu, kasih sayang itu dari dalam hatimu dicabut kalau kamu tidak mau berakrab-akrab sama anak. Indah sekali. Nabi SAW itu mengungkapkan rasa syukur luar biasa kepada anak ini dengan bahasa yang sangat jelas, verbal. Dan kadang-kadang bapak-bapak, mana yang lebih fresh bapak-bapak itu? Kalau berangkat kerja atau pulang kerja? Lebih fresh mana? Berangkat atau pulang? Pas berangkat ya? Iya. Harusnya penting mana Pak? Berangkat atau pulang Pak? Dua-duanya penting ya? Dua-duanya penting. Tapi kalau saya penting pulang Pak. Innamal a'malu bil khawatir. Amal itu tergantung penutupnya. Kita kan nanti pulang kepada Allah. Nah pulang ke rumah itu latihan pulang kepada Allah. Saya ingin ungkapan sunnah yang jarang diungkap. Nabi SAW itu menjadikan pulang sebagai sesuatu yang istimewa.
Maka dalam surah Sahih Muslim, Imam Nawawi menyebutkan siwaknya Nabi SAW itu, sikat gigi itu hak pertama untuk Allah. Setiap kali beliau akan salat, beliau bersiwak. Tetapi hak kedua itu bukan untuk orang lain, keluarga. Tiap kali mau masuk rumah, ngetuk pintu istrinya, beliau tidak akan ngetuk pintu rumah sebelum bersiwak, sebelum dalam keadaan fresh. Dan ada kebiasaan lain. Jadi Nabi itu setiap kali pulang dari jihad fisabilillah bersama para sahabat, itu nggak langsung masuk kota Madinah. Beliau ngecamp dulu di luar kota 1 malam. Untuk apa? Biasanya di dekat mata air. Untuk apa? Itu para sahabat yang pulang dari perjalanan panjang disuruh mandi dulu kan? Mandi dulu fresh. Lalu apa yang kemudian dilakukan? Pangkas yang perlu dipangkas, cukur yang perlu dicukur, pakai pakaian terbaik, pakai uang yang terbaik. Pulang itu keadaannya terbaik. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Ini kalimatnya mohon maaf agak vulgar. Nabi memerintahkan utusan pulang ke kota Madinah. Sebelum suami-suami ini pulang, ada utusan yang diutus dulu mengabarkan bahwa besok suami akan datang. Agar apa? Agar para istri sempat bersiap-siap. Di antara persiapan itu yang disebut eksplisit Nabi sampai pada kalimat agar para istri sempat mencukur rambut kemaluannya untuk menyambut suami. Sampai pada level itu Islam memberi bimbingan luar biasa tentang pulang. Jadi rumah bersih gitu ya. Istri juga habis mandi pakai pakaian terbaik, mungkin baju pengantinnya dulu Bu dipakai lagi, menyambut suami gitu ya. Kalau masih cukup dan dulu nggak nyewa. Makanan terbaik, hidangan terbaik untuk suami gitu ya, disiapkan pada kondisi itu. Nah, indah sekali. Nabi menentukan pulang itu supaya jadi sesuatu yang istimewa. Fresh ketika pulang, agar apa? Agar nyambung semangatnya. Anak-anak itu, ayahnya pulang, nyambutnya kan ceria sekali. Misalnya gitu ya, Abah, ayah pulang, gitu kan. Nah, bapaknya capek itu. Sebentar ya, Bapak capek. Ini saya lakukan bahkan tahun 2005 Pak. Penelitian di kalangan keluarga pegiat keagamaan, pegiat keislaman. Saya melakukan survei persepsi kepada anak-anak aktivis dakwah. Saya tanyakan kepada anak-anak itu persepsi mereka tentang aktivitas orang tuanya. Saya shock karena 30% menjawab, aku besok kalau gede gak mau jadi kayak Abi dan Umi. Aku mau jadi orang biasa aja. Why? Karena Abi dan Umi kalau pulang sudah capek. Nggak bisa nemenin aku ngerjakan PR, nggak bisa nemenin aku main, nggak bisa yang asyik-asyik lah sama aku. Serius terus. Kesalahannya ternyata bukan padatnya kegiatan Pak. Kesalahannya bukan banyaknya hal yang kemudian dilakukan di luar. Kesalahannya adalah pulang tidak diistimewakan. Sunnah Nabi mengistimewakan pulang. Nah, ini pulangnya tidak diistimewakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Abah pulang, pulang, gitu kan? Itu harusnya fresh, ketemu fresh. Tetapi kadang-kadang anaknya nyambutnya fresh, bapaknya bilang capek kan, kau main sama kakakmu dulu sana ya. Aduh, Abah mau istirahat dulu ya. Tidak nyambung semangatnya. Nah, ini yang harus kemudian kita tata ulang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang itu fresh. Bahkan Abu Hurairah itu pernah menyaksikan baru pulang dari perjalanan yang sangat panjang jihad fisabilillah, Rasulullah masuk kota Madinah. Begitu sampai di rumah ditubruk sama Hasan dan Husain, dijadikan kuda-kudaan. Itu sudah umur 60-an Bu. Dijadikan kuda-kudaan ngelilingin rumah. Itu sahabat-sahabat garuk-garuk kepala, kasihan Rasulullah baru pulang udah dijadikan mainan kayak begitu. Sampai kemudian Abu Hurairah itu negur Hasan dan Husain supaya turun. Itu mengatakan apa? Aduh nak, tungganganmu itu loh nak, tunggangan paling mulia di seluruh langit dan bumi. Nah iya Nabi SAW gitu kan. Lalu Nabi mengatakan apa? Dengan tetap asyik mengatakan ini penunggangnya adalah penghulu-penghulu pemuda surga. Tenang saja wahai Abu Hurairah, masih kuat kok gitu kan. Masih kuat Rasulullah SAW. Nah sekali. Dan ini kedekatan semacam ini, keakraban semacam ini, asyik-asyikan antara orang tua dengan anak semacam ini obat Bu. Saya ngisi taklim seperti ini tentang orang tua dengan anak, hubungan orang tua dengan anak. Di mana-mana keluhannya adalah kecanduan game online, kecanduan gadget. Lebih asyik dengan perangkat-perangkat elektronik daripada dengan orang tua dan sesama. Apa obatnya? Salah satu obatnya mungkin tidak bisa serta-merta langsung sembuh, tetapi bagaimana membangun keakraban lagi seperti ini. Saya itu sejak Hilman kecil Bapak Ibu melatih berbagai macam
keterampilan untuk menjadi alat bermain buat dia. Jadi Hilmi itu kalau kecil minta, bah, ayunan bah. Apa itu artinya ayunan? Kaki posisi kuda-kuda, tangan begini, lalu dibeginikan, dia naik di situ, terus ini digoyangkan. Terus Pak, sampai otot bicep dan tricep terbentuk. Subhanallah. Kemudian dia minta, biasanya gitu ya, dia bilang lagi, bah, cungkit bah. Apa itu artinya? Saya harus duduk begini, gitu ya. Dia duduk di ujung kaki, diangkat, diturunkan, diangkat, diturunkan. Terus Pak, sampai perutnya six pack. Terus apalagi? Nah, prosotan bah, prosotan itu duduk di sofa begini, milih sarung yang sudah paling halus, kaos paling halus Pak. Jadi dia nanti naik dari sini, terus gitu. Terus apalagi? Bah, komedi putar, itu yang paling berat Pak. Komedi putar, itu artinya begini, tangan direntangkan, dia duduk di situ, pegang pakai tangan satunya gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan? Ini begini gitu ya. Terus ini muter terus sampai capek gitu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, maksud saya adalah betapa Nabi SAW itu tadi mencontohkan anishkur lillah, mensyukuri anugerah Allah berupa anak-anak kita ini dengan cara yang luar biasa, mengekspresikan kasih sayang, cinta, gitu ya. Dan ada poin-poin tertentu yang ditekankan, misalnya saat makan. Itulah kenapa adab makan di dalam Islam ini agak sedikit berbeda dengan etiket table manner gitu ya. Kalau table manner kan jangan ngobrol ini posisi sempurna, macam-macam gitu ya. Ternyata kalau tradisi makannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam makan gitu, di dalam sambil makan ada obrolan-obrolan yang baik, ada obrolan keakraban yang baik, kebersamaan yang baik. Rasulullah misalnya bilang kepada anak-anak yang sedang makan kecil-kecil itu, ya hulam, wahai anak-anak, gitu kan, gitu ya, sambillah. Kalau mau makan sebut asma Allah dulu ya. Ayo sebut asma Allah dulu. Gitu ya. Kulu mimma ladaik, ayo ambil dari yang dekat ya. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Ayo, gitu. Ada pengajaran-pengajaran adab di situ. Sekaligus ada keakraban, sekaligus ada nasihat. Dan kata Imam Ahmad di dalam menjelaskan hadis ini, disunahkan di dalam makan ini mengucapkan yang baik, memuji Allah, membuat orang bermuhasabah tentang anugerah Allah berupa rezeki makanan yang nikmat, yang lezat, mengakrabkan, mengungkapkan cinta di dalam suasana yang akrab seperti makan, misalnya gitu. Jadi ada syukurillah, dasar dari semua pengajarannya Luqman yang berupa rasa syukur kepada Allah ini bisa diaplikasikan ke dalam berbagai macam bentuk, verbal maupun bahasa tubuh, untuk membuat anak-anak merasa bahwa dia adalah anugerah sangat indah yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sesudah itu baru ada kurikulum yang diberikan oleh Allah, seperti yang dikatakan Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Yang pertama kurikulumnya itu ternyata tauhid. Wahai anakku, jangan mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, karena mempersekutukan Allah itu suatu kezaliman yang besar. Lalu yang kedua, muraqabatullah, menjelaskan bahwa Allah itu maha mengawasi, melihat, mencatat amal perbuatan dan akan membalasnya. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai nak, kalau ada sebutir darah lain ya, itu tersimpan di dalam batu atau di penjuru langit atau di kedalaman bumi, yang tidak ada makhluk yang tahu, niscaya Allah tetap tahu dan Allah akan datangkan balasannya. Jadi dua kurikulum ternyata ya, ini yang kita kadang, dulu saya bertanya-tanya Pak, kenapa Nabi itu berkata muru auladakum bisalah inda sabr, perintahkan anakmu untuk sholat pada umur 7 tahun. Lah terus sebelum 7 tahun itu diajari ngapain gitu? Kok merintahkan sholat itu baru umur 7 tahun? Sebelum 7 tahun itu diajari ngapain dulu? Ternyata kalau kita temukan jawabannya di surah Luqman,
ada 2 kurikulum maha penting yang harus kita selesaikan sebelum memerintahkan sholat. 1, tauhidullah. Yang kedua, muraqabatullah. Yang 1, ngajarin anak kita. Nah, Masya Allah, yang menciptakan kamu itu nak Allah. Dia menciptakan untukmu hidup. Masya Allah, hidupmu ini nak lubangnya 2. Dari situ dimasukkan udara. Udaranya masuk ke paru-paru. Yang oksigen diambil, dititipkan ke dalam alveoli. Alveoli titip ke dalam darah. Oleh darah diedarkan ke seluruh tubuh. Menjadi daya hidup untuk metabolisme seluruh sel. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Nah, matamu itu loh indah sekali. Siapa yang menciptakan nak matamu nak? Allah. Cuma 2 bola kecil dimasukkan ke lubang wajah, tetapi pemandangan seluruh dunia bisa dimasukkan ke dalam matamu oleh Allah nak. Luar biasa ciptaan Allah nak. Kalau Allah yang menciptakan itu semua untukmu, patutkah engkau menyembah selain Allah nanti? Coba lihat nak, ibu makan apa ini nak? Sayur berbagai macam. Ada lauk dagingnya. Didatangkan oleh Allah dari berbagai penjuru dunia ke piring ibu. Lalu oleh ibu dimasukkan ke dalam tubuh. Ternyata keluar sebagai air susu untukmu. Beda-beda warnanya, tapi menjadi begitu putih murni untukmu. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Hanya Allah yang memberi rizki kepada kita. Kalau Allah yang mencipta kita, yang memberi rizki kepada kita, patutkah kita beribadah kepada selain Dia? Ini kan dikembangkan bisa macam-macam banget Pak. Seluruh ilmu biologi bisa dikerahkan untuk mengajarkan tauhidullah. Seluruh ilmu anatomi tubuh bisa dikerahkan untuk mengajarkan tauhidullah. Dan itu panjang dari umur 0, dari dia lahir sampai dia umur 7 tahun. Ajarkan terus tentang yang seperti itu. Ditambah lagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, yang tadi disebut sebagai muraqabatullah. Yang saya minta di sini. Yang kedua tadi, muraqabatullah ini juga kurikulum berat. Makanya waktunya diberi panjang sampai tadi, sebelum mengajarkan sholat umur 7 tahun. Sebelum itu tauhidullah, muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Nah, kalau kamu berbuat kebaikan loh nak, sekecil apapun, meskipun tidak ada yang tahu nak. Bapak nggak tahu sehingga bapak nggak bisa muji kamu. Ibu nggak tahu sehingga nggak bisa senyum buat kamu. Teman-temanmu nggak tahu sehingga nggak bisa kagum sama kamu. Guru-gurumu nggak tahu sehingga nggak bisa mengapresiasi kamu dan menyanjungmu di kelas. Tapi nak, kalau Allah tahu nak, jangan ragu. Allah pasti tahu, maka lakukan saja. Sebab kalau Allah tahu nak, balasannya Allah lebih indah dari pujian ayah, lebih indah dari senyum ibu, lebih indah dari kekaguman teman-temanmu, lebih indah daripada pujian gurumu. Dan pasti ada balasan yang sangat indah di sisi Allah untuk perbuatan baik semacam itu. Lakukan meskipun gak ada yang tahu. Sebaliknya ya, kalau ada perbuatan buruk yang kamu lakukan, meskipun gak ada yang tahu, ibu gak tahu sehingga ibu gak bisa nyubit kamu, bapak gak tahu sehingga bapak gak bisa marah sama kamu, teman-temanmu nggak tahu sehingga teman-temanmu nggak bisa mencibir ngecek kamu, gurumu nggak tahu sehingga nggak bisa negor kamu, marahin kamu. Tetapi kalau Allah tahu nak, maka Allah juga bisa menyediakan balasan setimpal atas perbuatan itu. Maka nak, kalau baik lakukan nak, meskipun nggak ada yang tahu, Allah pasti tahu, Allah pasti akan datangkan balasan untukmu. Makanya nak, kalau ada perbuatan buruk jangan lakukan meskipun gak ada yang tahu, karena Allah pasti tahu. Direkam di sisi Allah, nanti bakal diperlihatkan kepadamu dan dibalas kamu setimpal. Ini kalau ditanamkannya sukses Pak, maka nyuruh salat itu jadi ringan. Kenapa? Ada tauhidullah di situ, ada muraqabatullah di situ. Dan kita ini jadi orang tua, jangan menggantikan kedudukan Allah sebagai pemberi balasan kebaikan dan keburukan. Maka komunikasinya harus ditata sedemikian rupa. Misalnya, nah nanti kalau kamu hafal juz 30, kita umroh plus liburan ke Turki ya nak ya gitu. Biasanya kita menjadikan seperti itu.
Nah, nanti kamu hafal juz 30, beli sepeda baru ya nak ya. Menjanjikan ini mungkin ada baiknya, tapi saya sarankan gak usah menjanjikan. Kalau dia memang sudah berprestasi, berikan tanpa syarat, kata pada dia, nah maaf ya nak, kamu sudah hafal juz 30, tapi ayah gak bisa ngasih apa-apa buat kamu. Ayah cuma bisa beliin sepeda. Ini pun dari karunia Allah buat ayah, sehingga ayah bisa belikan sepeda untuk kamu. Yakin nak, balasan di sisi Allah karena kamu hafal Quran nanti jauh lebih indah daripada hadiah ayah, jauh lebih dahsyat daripada hadiah ayah ini. Maka istiqomah ya nak ya, terus hafal ya nak ya. Ini hadiah ayah gak berharga nak, cuma kayak begini, dibandingkan hadiah Allah nanti nak, yang lebih dahsyat, lebih indah daripada ini. Kita ya nak ya. Jadi kita ini pada posisi tetap hamba Allah, anak kita juga hamba Allah. Maka jangan keliru menjelaskan diri kita seakan-akan ayah dan ibu adalah pemberi balasan terbaik. Enggak. Kita harus katakan kepada mereka sejujurnya, nak ini cuma karunia Allah, abah cuma bisa ngasih ini, tidak punya apa-apa abah, ini pun dari karunia Allah. Maka hadiah dari Allah untukmu nanti pasti lebih dahsyat. Kalau kamu bekerja, melakukan kebaikan-kebaikan, kalau kamu melaksanakan amal-amal saleh, balasan Allah yang lebih utama. Ini Pak yang kemudian membuat kita sadar kenapa kita ini sering salah mengenalkan anak-anak kita pada kehambaan kepada Allah. Beliin mukena sudah umur 2 tahun sudah beliin mukena. Kadang-kadang anak-anak kita di Indonesia begitu. Kita sudah kenalkan sholat. Gak apa-apa kalau sekedar mengenalkan, tapi memerintahkan, apalagi memberi beban, apalagi mengenalkan sholat sebagai horor. Ada ibu-ibu konsultasi ke rumah kan, dia merasa anaknya kok susah diajak sholat padahal sudah umur 10. Saya tanya, memangnya ibu dulu kalau lagi sholat digangguin anak terus ngapain? Oh saya marahin Ustaz. Saya bilang sama dia, ini lagi sholat, lagi ibadah, dosa tahu nggak? Namun kayak begitu dosa besar. Jadi kesan anak-anak semuanya adalah ketika kita sedang sholat, kita ini berubah jadi horor, menakutkan, galak. Maka sholat menjadi kenangan yang tidak manis bagi mereka. Bandingkan dengan Nabi SAW. Ini nanti ada fikihnya ya. Jadi bahkan Umamah binti Abil As itu sholat, Nabi sholat digendong. Ketika berdiri digendong, rukuk diletakkan, iktidal diambil lagi, sujud diletakkan lagi. Ketika duduk di antara sujud dipangku. Masya Allah. Dan bayangkan Nabi SAW dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah lagi ngimami salat jamaah, sujud terakhir itu lama sekali nggak bangun-bangun. Sampai kata Ibnu Abbas, sahabat-sahabat berpikir yang tidak tentang beliau. Mungkin berpikir jangan-jangan Rasulullah wafat pas sujud itu ya. Kok sujudnya lama sekali nggak bangun-bangun ini. Begitu selesai salat ternyata Nabi minta maaf. Ada apa? Maafkan tadi aku sujudnya lama karena Husain naik ke punggungku dan aku tidak ingin memutus kesenangannya bermain, sehingga aku biarkan dia sampai puas dulu dan turun sendiri. Kan kita beda. Kalau lagi sujud dinaikin kan kita gimana caranya supaya dia kepleset jatuh gitu ya. Dimiring-miringkan begini biar turun begitu ya. Soalnya Rasulullah enggak, ditunggu. Itu anak main sujud, Rasulullah sedang sujud, main punggung beliau, main kuda-kuda di punggung beliau, ditunggu sampai anak itu turun sendiri. Ketika dia puas, ini menunjukkan betapa luar biasanya gitu ya. Beliau SAW itu sebagai seorang pemimpin umat, sebagai seorang kakek, sebagai seorang orang tua mencontohkan sesuatu yang begitu berharga. Itulah ada alasan kata para ulama kenapa Husain salah satu julukannya nanti adalah As-Sajjad, orang yang banyak sujudnya. Jadi ternyata anak yang suka nunggangin Rasulullah ketika sujud, jadi sujud beliau lama itu nanti gedenya jadi ahli sujud. Gedenya jaga sujud. Kenapa? Karena waktu kecil mungkin sujud itu kenangan manis, bisa ditunggangin sampai puas gitu ya. Bandingkan dengan anak-anak kita yang kemudian kita sudah peringatkan keras, lagi sholat nggak boleh gangguin, dosa gitu ya. Tapi gedenya tetap susah sholat. Kenapa? Ada sesuatu yang berbeda dalam mengenalkan hal-hal yang indah. Jadi bagaimana kita membuat ibadah itu jadi tampak indah di mata anak-anak kita, tidak mengubah kita jadi galak, tidak mengubah kita jadi serem, menakutkan gitu ya. Bagi anak-anak kita itu menjadi sesuatu yang mungkin sangat penting hari-hari ini gitu. Kembali pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak Ibu dan Allah, ini sebagai pengantar kita berbincang, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Salim. Seandainya kita masih ada 35 menit lagi. Oh, masih ada waktu ya? Kira sudah habis. Maksudnya apakah Bapak berkenan seandainya? Oh, kalau saya tidak masalah. Yang penting tanya jawab. Okay. Jadi kalau misalnya tanya jawab ada, kita laksanakan sampai kalau ada puas. Kalau tidak, kita dilanjutkan dengan penyampaian lagi sampai atau kalau 9:25. Tidak harus bertanya, ibu-ibu menjawab juga boleh. Ada, dimulai dari siapa, bapak atau ibu? Atau kalau tidak ada, ditutup juga nggak apa-apa, Pak. Mungkin lelah ya, bekerja seharian. Terserah. Makanya biasanya, jadi mohon maaf, kita tidak menyampaikan dulu sampai jam berapa terus kita aklamasi, karena tadi kita ngejar waktu memang. Baik. Ada, kita aklamasi dengan tanya jawab atau ditutup sampai sekarang atau dilanjutkan sampai 9:04. Saya sampaikan mungkin. Oh, ada pertanyaan. Nah, itu. Kalau ada saja, kalau enggak jangan. Jadi bapak-bapak dulu ya, nanti ibu biasanya lebih ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sebetulnya masalah bagaimana supaya orang tua ini bisa kreatif dalam menyusun kata-kata dan intonasi. Karena dari contoh anak jatuh tadi, yang 3 itu seolah memang sudah paling benar gitu. Ternyata enggak juga gitu. Nah ini bagaimana membuat supaya kita ini bisa kreatif dalam menyusun kata dan dalam intonasi. Biasanya dalam itu yang membuat tadi akhirnya anak jadi horor, jadi salah kaprah. Gitu ya. Baik Pak Adi. Monggo, ini tidak harus saya menjawab. Ada pertanyaan yang kedua? Tidak harus saya menjawab. Ada pertanyaan, dikumpulkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Salim, masalah bagaimana tentang mendidik anak dan keluarga semuanya. Saya rasa seperti saya ini juga mungkin nggak begitu ya dari awalnya. Nggak apa-apa. Jadi saya udah salah kaprah berarti. Gitu. Saya ngakuinnya salah kaprah saya gitu. Nggak ada terlambatnya kok. Jadi kalau menurut saya mungkin ya pendapat saya itu kalau gitu perlu di KUA itu ada kursus kilat Pak. Penting harus ya. Sebelum dia menikah Harus gitu, tahu ilmu. harus tahu ilmunya. Harus berapa jam kamu kursus? Kiranya seperti apa yang disampaikan seperti Bapak tadi. Iya. Jadi untuk juga menyelamatkan mereka dan menambah wawasan ilmu bagaimana mengatur keluarga. Kira-kira begitu Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu Pak. Ji. Silakan dijawab. Nanti gilirannya mungkin ibu-ibu habis ini. Terima kasih. Silakan Pak. Yang pertama, sebenarnya titik tekannya bukan pada kreatif menyusun kata, saya kira, tapi nilai yang lebih besar adalah menganggap serius soal anak ini. Jadi satu, bahwa dia adalah nikmat dari Allah yang kita syukuri. Tadi seperti ungkapan-ungkapan yang pernah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, menganggap dia sebagai amanah. Maka amanah ini kita sikapi dengan karena dia titipan gitu ya, kita jaga dengan baik. Saya sampaikan satu contoh yang menurut saya ini bapak yang mungkin tadi kategori tidak terlalu banyak kata gitu ya. Ada seorang ayah sahabat yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga. Karena apa? Karena dia itu menggantungkan sebuah cambuk di pintu rumahnya, lalu dia berkata begini, anak-anakku sekalian, ini cambuk ayahmu, aku letakkan di sini. Kalau kalian mendapati ayahmu ini melanggar apa yang menjadi batasan Allah dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian wahai anak-anakku pukul ayahmu pakai cembeti ini, pakai cambuk ini. Sebaliknya juga, kalau ayah mendapati kalian melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ayah akan pukul kalian pakai ini. Tapi fair Pak, kita kadang-kadang orang tua itu tidak fair. Kalau kita
yang salah, kita nggak berani untuk ngomong pada anak, nak hukum bapak. Sedangkan ketika kemudian anak yang salah, kita berani memberi hukuman. Nah, sahabat ini dijadikan contoh oleh Nabi sebagai seorang ayah ahli surga. Karena apa? Konsekuen. Dia mengatakan dulu pada anak-anaknya, kalau kalian mendapati bapak kalian ini melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, pukul nak bapak kalian pakai ini. Sebaliknya, kalau bapakmu mendapati kalian juga melanggar apa yang dilarang Allah dan Rasulnya, bapak akan pukul kalian dengan ini. Ini nilai konsekuen. Nah, konsekuen dan konsisten di dalam bicara ini kadang-kadang memang tidak mudah, Pak. Contoh, kita ini kadang-kadang ngomong sama anak, anaknya bingung. Kita sedang kemudian suasana santai gitu. Anak kita terus minta sesuatu. Ya, aku minta ini. Nah, kita kemudian ngomong sama anak kita, nggak boleh nak, kamu tuh masih kecil kok sudah minta gitu. Belum, nanti kalau sudah besar baru boleh. Kamu tuh masih kecil. 5 menit kemudian, kita kemudian mengatakan kepada dia, nak tolong ambilin gunting nak di lemari yang itu. Oke, loh, nak kamu tuh udah besar loh, masa nggak mau bantuin ibu? Bingung nggak anaknya? 5 menit yang lalu dibilang masih kecil, sekarang dibilang kamu tuh sudah besar. Jadi yang benar tuh, aku masih kecil atau sudah besar? Sering kejadian nggak, Bu? Kita ngomong dia masih kecil atau sudah besar saja, itu tergantung kepentingan kita. Nah, ini yang tidak konsisten ini membuat anak confused, membuat anak bingung terhadap nilai-nilai dirinya. Jadi aku itu sudah besar atau masih kecil? Kalau minta sesuatu nggak boleh, dibilang masih kecil. Kalau disuruh sesuatu nggak mau, dibilang sudah besar. Nah, ini perlu kita rapikan seperti ini. Jadi omongan yang seperti ini perlu kita rapikan. Termasuk bagaimana? Soal marah. Dalam bahasa Arab disebut qubunal iqab bila bayan. Marah, menghukum itu nggak benar, nggak akan menghasilkan kebaikan kalau kemudian belum ada penjelasan sebelumnya. Nah, ini jarang yang melakukan. Ibu-ibu bawa anak ke acara, anaknya ribut rame, terus dia marahin anaknya. Kalau di acara begini nggak boleh ribut rame. Langsung marah, padahal dia belum dikenalkan tentang nilai apa kemudian kalau di acara seperti itu. Kecuali ibu-ibu tuh boleh marah kepada anak yang rame di acara gitu ya, kalau sudah dijelaskan sejak dari rumah. Misalnya, nak, kita mau berangkat ke pengajian, nanti harus tenang ya, nggak boleh rame-ramean, nggak boleh jejumpalitan, nggak boleh lari-larian. Oh, kenapa? Harus dijelaskan, karena nanti ada banyak kabel, orangnya banyak, tempatnya sempit. Kalau lari-larian ganggu orang, bisa juga malah kesandung, jatuh, ada alat rusak, macam-macam. Jadi nggak boleh ya nanti di sana karena bahaya. Udah dijelaskan dari rumah. Nah, kalau kemudian sudah dijelaskan dari rumah, terus ada perjanjian, kalau kamu gitu nanti ibu marahi loh, gitu. Lalu nanti di tempat marah, anak gak akan bingung. Oh, iya aku melanggar. Dia tahu. Tapi kalau belum dijelaskan, tiba-tiba sudah dimarahi, dia bingung. Jadi aku ini salah apa? Kalau dia tidak punya nilai pertimbangan tentang benar dan salah ini, tahu-tahu dimarahi terus, tahu-tahu dimarahi terus, dia akan merasa selalu menjadi korban. Ini hal-hal yang lebih mendasar dari sekedar kreatifnya tadi ya Pak ya. Jadi ini perlu kecermatan kita untuk kemudian nah, termasuk gitu ya. Belum dijelaskan berapa lama anaknya ngajak pulang dimarahi. Ayo pulang. Enggak boleh, sudah ikut itu ya tetap sampai acara selesai. Itu seharusnya dijelaskan dulu tadi sebelum berangkat. Nah, nanti acara pengajiannya itu 3 jam. 3 jam itu agak lama ya. Kamu pengen ikut tapi ada syaratnya. Kalau ikut di sana nggak boleh ngajak-ngajak pulang ya. Sampai acara selesai baru kita nanti pulang. Oke? Nah, kalau sudah dijelaskan begini, nah ibu boleh marah kalau dia ngajak-ngajak pulang. Kenapa? Sudah dijelaskan. Tapi kalau belum dijelaskan tiba-tiba marah loh. Aku tadi ikut bukan karena aku mau kok diajak, kok ini aku ngajak pulang kok dimarahin gitu. Jadi kebingungan nilai semacam ini yang harus kemudian kita tetes awal. Ini memang kebiasaan kita di Indonesia tidak terlalu mendukung itu. Kita tidak biasa berbicara, jangankan dengan anak, dengan pasangan saja. Kita sering ada dalam asumsi seharusnya dia sudah tahu. Padahal banyak rumah tangga itu bermasalah gara-gara anggapan seharusnya dia sudah tahu. Lama belum tahu beneran nih, belum pernah dijelaskan kok seharusnya sudah tahu gitu ya. Ini yang dulu kemudian kita dapati dalam banyak riwayat para salafus saleh itu kalau menikah malam pertama dia bisa ngobrol lah.
Malam pertama itu belum ke arah sana, ngobrol dulu. Jadi ada riwayat tentang Abu Sulaiman Ad-Darani dan istrinya. Ketika mereka menikah, apa yang dilakukan? Di malam pertama itu ngobrol, istrinya tanya, di antara sahabatmu, mana yang aku, kalau dia datang, harus aku memberikan penghormatan yang paling utama? Mana yang penghormatan sedang-sedang saja? Mana yang penghormatan minimalis? Di antara sahabatmu, mana yang kemudian menjadi teman akrabmu, dan engkau sarankan aku juga menjadi teman akrab istrinya? Mana yang tidak? Lalu kalau engkau sedang marah, sebaiknya apa yang harus kulakukan? Kalau engkau sedang sibuk, sebaiknya apa yang harus kulakukan? Itu semuanya ditanyain sama istrinya. Dan sebagaimana pula sang suami nanti menjelaskan dan bertanya kepada istrinya, kamu senangnya warna apa? Kamu senangnya minuman tehnya panas atau hangat? Kamu senangnya kalau pagi dibikinan teh atau kopi? Itu semuanya ditanyakan. Itu semuanya dikomunikasikan. Dalam arti, menurut saya ini kebiasaan yang baik, gitu ya. Memang tidak lazim buat kita ya, kita kan sudah nebak-nebak saja dan kemudian berasumsi pihak lain sudah tahu. Tetapi berkomunikasi seperti ini komunikasi yang baik. Apalagi kita masih cermat di dalam kata-kata, saya kira soal apalagi menyinggung tentang mengenalkan Allah. Ada yang saya tanya dalilnya itu kenapa? Anaknya bawa piring diuntang-antingin, kalau diuntang-antingin bu, di piring digili-gilikan kan takut jatuh nanti pecah malah gimana gitu ya, membahayakan. Terus orang tuanya bilang, nak, nggak boleh nak, Allah nggak suka, nak Allah nggak suka. Bapak saya terus tanya dalilnya, ada nggak dalilnya? Sesungguhnya Allah tidak menyukai anak yang bawa piring. Kan nggak ada hadis begitu gitu kan? Yang nggak suka kan orang tuanya karena takut jatuh gitu. Tapi kita mengatasnamakan Allah. Ada guru pengajian saya tegur, kenapa? Karena dia mengatakan begini, anak soleh masuk surga, anak nakal masuk neraka. Itu dalil yang mana? Anak nakal masuk neraka itu. Loh kan orang jahat, iya orang jahat, iya. Anak nakal, ada dalilnya? Gak ada. Jadi kita mengajarkan agama pun sangat perlu ilmu, sehingga hati-hati mengucapkan sesuatu kalimat yang kemudian bisa keliru. Dan itu ada pertanggungjawaban tentu saja di sisi Allah. Jadi ini memang perlu latihan, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, termasuk tadi kreatif dalam memilih kata untuk anak. Tapi bisa dimulai dari ibu-ibu gitu ya. Kalau kecerdasan linguistik Pak, memang biasanya ibu-ibu lebih tinggi ya dalam berbahasa. Jadi konon lelaki itu bicara 5.000 sampai 7.000 kata sehari. Kalau ibu-ibu itu 12 sampai tak terbatas gitu, 12.000 sampai tak terbatas. Dalam bicara sehari-hari, bahkan ada yang mengatakan 24 sampai 48.000 kata. Jadi dalam bahasa ilmiahnya ibu-ibu itu lebih cerdas secara linguistik daripada bapak-bapak. Atau bahasa sehari-harinya ibu-ibu itu lebih cerewet. Tapi bersyukurlah kalau istrinya cerewet Pak. Kalau bisa memang cari istri itu yang cerewet. Loh iya. Kenapa? Karena Allah itu dulu mengajarkan kepada Adam, moyang segala manusia itu ilmu. Ilmu apa yang diajarkan kepada Adam langsung oleh Allah? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam itu al-asma, isim-isim, nama-nama benda, Pak, kosakata. Yang membuat Adam unggul dari para malaikat itu kosakata yang ada di dalam benaknya yang diajarkan Allah, yang dengan itu dia bisa menyusun konsep. Yang dengan itu dia menyusun proses menalar, berpikir. Itu yang menjadikan Adam unggul di atas para malaikat. Lah sekarang kan Allah nggak ngajari langsung bayi-bayi. Siapa yang jadi wasilah ngajarin kosakata-kosakata? Terutama kan ibu. Itulah kenapa ibu-ibu wajib cerewet. Kalau nggak cerewet, anaknya nggak cerdas. Jadi cerewetnya ibu itu bekal kecerdasan anak. Selamat bercerewet ibu-ibu. Cerewet yang sholihah. Ini saya tirukan, saya cuma nirukan yang di rumah saya. Contoh, cerewet yang sholihah. Subhanallah nak, popoknya sudah penuh lagi. Dilepas dulu ya nak, kita bersihkan. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha
wa'afani. Terima kasih ya Allah, darahnya adik disaring di ginjal, kotoran dan penyakitnya dikeluarkan. Terima kasih ya Allah, dibersihkan tubuh adik dari berbagai macam gangguan dan penyakit. Sekarang dibersihkan ya nak ya. Kalau dibersihkan ini, nanti kamu besarnya jadi anak yang suka bersih, suka bertaubat. Allah itu cinta loh nak sama yang suka membersihkan diri dan bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sekarang kita ganti ya nak ya, pakai popok yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan kaki kanan dulu, disusul kaki kiri. Masya Allah, kakinya sempurna. Nanti dipakai melangkah ke tempat-tempat yang baik ya nak ya, sambil dicium kakinya itu. Terus kemudian sekarang pakai celana juga ya nak ya, kaki kanan juga dulu, terus disusul yang kiri. Terus berdoa. Apa doanya nak kalau sudah pakai baju? Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Terima kasih ya Allah, kami diberi pakaian seperti ini, dianugerahi rizki, padahal kami tidak mampu membuatnya karena upaya dari kami. Ya Allah, coba nak, lihat ini nak, celanamu ini dari benang-benang. Suruh minta sendiri nak, dari kapas nggak bisa Umi nak. Apalagi kemudian nenunnya, jahitnya kita tinggal pakai. Alhamdulillah. Ganteng sekali anak Umi. Coba sekarang lihat ke kaca. Alhamdulillah. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin huluki. Ya Allah, terima kasih diberi anugerah rupa yang indah. Karena itu ya Allah, maka jadikan kami punya akhlak yang juga indah seperti penciptaan kami ini. Dan seterusnya. Ini jadi cerewet yang bagus gitu ya. Itu luar biasa, menstimulasi kecerdasan anak dengan cara yang luar biasa gitu, insya Allah. Jadi Pak, nanti latihan, tapi pelan-pelan saja. Yang penting kita latihan mengungkapkan cinta, latihan nyiumin, latihan meluk-meluk gitu ya. Kalau anak laki-laki latihan dijenggung Pak, biar tumbuh jadi anak laki-laki bangga Bapak tuh kamu nak. Oke, tadi jadi ya, penjaga gawang ya, kebobolan 10 ya. Bangga Bapak itu nak. Ini apa namanya, satu hal yang kemudian kita perlu biasakan itu, ekspresi-ekspresi semacam ini, bangga kepada anak, mencintai anak gitu ya. Bapak saya setuju sekali itu gitu ya. Singapura itu ada 5 bulan kursus sebelum seseorang mendapatkan izin menikah gitu ya. Marriage permit itu dikeluarkan setelah sekolah 5 bulan, termasuk sekolah komunikasi suami istri, sekolah parenting dan lain sebagainya itu. Kita malah belum punya aturan itu. Itu cuma biasanya kursus singkat oleh petugas KUA itu ya. Dan itu normatif sekali gitu ya, nggak aplikatif. Nah yang seperti ini jarang-jarang, makanya saya senang di beberapa kota ada sekolah pranikah. Di ITB ada teman-teman Salman bikin sekolah pranikah gitu ya, di Bandung. Kemudian di Jogja ada Masjid Syuhada, itu juga ada sekolah pranikah. Kemudian kalau di Jakarta di Al-Azhar dan di Yis Al-Azhar dan di Masjid Sunda Kelapa, Rizka, itu juga ada sekolah pranikah. Sudah dimulai Pak, mudah-mudahan nanti semakin subur yang seperti ini. Dan kalau ngelamar calon mertua tanya, mana ijazah sekolah pranikah gitu ya. Kalau sudah dapat ijazah sekolah pranikah, buru-buru yang menikahi anak saya. Ini contoh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Giliran ibu-ibu ada ibu-ibu atau sudah mengantuk? Oke. Satu. Terakhir aja mungkin Pak. Kalau terakhir aja ini mungkin. Kalau memang ada siap-siap. Terima kasih waktunya yang sudah diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya punya anak laki-laki 2. Oh, alhamdulillah. Iya. Ya, Bu. Belum lama bapaknya meninggal, jadi saya sangat bertanggung jawab untuk dunia dan akhirat. Mereka Itu yang membuat saya ada rasa yang sangat takut dan sangat waspada. Terus terang, saya mengalami kesulitan di saat menjalankan sholat subuh. Kemungkinan komunikasi saya belum baik sebagai ibu untuk membimbing anak-anak putra-putra saya. Itu yang membuat saya sedikit semakin, bukan sedikit lagi, umurnya 16 dan 17 tahun. Menjelang 18 dan 17.
itu semakin membuat saya semakin ke arah yang ketakutan yang luar biasa. Baik. Dan saya ingin bimbingan komunikasi yang terbaik untuk anak-anak saya. Oke. Terima kasih, Bu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda turut berbela-sungkawa. Mudah-mudahan Allah Bapak tempatkan di sisi Allah di tempat yang terbaik. Yang kedua, peluang anak-anak yang yatim atau diyatimkan itu untuk menjadi orang-orang besar sangat besar. Kalau kita periksa dalam Al-Quran, gitu ya, Ibu, ini untuk menyemangati orang-orang besar itu ditumbuhkan oleh Allah tanpa ayah agar apa? Agar mereka bersandar hanya kepada Allah. Kalau kita periksa tentang Ibrahim, bapaknya Ibrahim, kita kenal dalam Al-Quran disebut Azar, tapi menurut tafsir Azar itu paman. Bapaknya Tareh namanya, itu sudah meninggal ketika dia kecil. Nah, pamannya saja dalam keadaan paman ini memiliki bisnis yang bertolak belakang dengan keyakinannya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim mendakwahkan tauhid, pamannya jualan berhala, gitu ya. Ini membuat Ibrahim bersandarnya kepada Allah. Sedemikian pula Ismail. Ismail itu tidak yatim, tapi diyatimkan. Sama Allah diperintahkan apa? Ditinggalkan di lembah tak bertanaman di dekat rumah Allah yang mulia. Kemudian yang lain, apalagi Musa. Musa ceritanya adanya tentang ibunya, bapaknya nggak ada cerita. Isa, jelas ini bukan cuma nggak ada ceritanya, memang nggak ada, gitu ya, nggak ada bapaknya. Muhammad SAW itu juga ayahnya meninggal bahkan sejak dalam kandungan. Jadi saya kira ini sebagai penyemangat kita, Allah menghendaki kebaikan di dalam kadang-kadang musibah itu, ya, tapi Allah menghendaki kebaikan. Yang kedua, saya kira tidak ada hal yang lebih menenteramkan kita tentang anak-anak kita selain doa, mendoakan mereka. Waktu bapak dan ibu saya mengirim saya ke pesantren, guru saya Allahuakbar Kiai Mu'tamid Khalil itu mengajarkan satu doa yang ternyata sama ketika saya kemarin haji bersama istri, ninggalin anak-anak gitu. Itu bibi saya yang punya pesantren juga itu mengajarkan kepada kami doa itu. Doa ketika meninggalkan anak-anak, doa ketika menitipkan anak-anak, doa ketika kita merasa anak-anak kita berada dalam lingkungan yang berat. Doanya adalah Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Surah Ibrahim ayat ke-37 ada di dalam Al-Quran. Surah Ibrahim ayat ke-37. Doa ini doa yang diucapkan Ibrahim ketika meninggalkan Ismail. Dia mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, ini sesungguhnya aku ini menempatkan min dzurriyyati sebagian di antara keturunanku biwadin pada lembah ghairi dzi zar'in yang tandus tidak bertanaman. Ainda baitikal muharram di dekat rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah supaya mereka itu mampu menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah ya Allah hati banyak manusia cenderung untuk cinta kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarat, dan karunia mereka rizki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi doanya surah Ibrahim ayat ke-37. Di situ Ibrahim itu mendoakan anaknya yang ditinggalkan di lembah tak bertanaman dekat rumah Allah yang mulia itu. Dan ternyata kata guru saya, ini metode pendidikan itu begini. Satu, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Anak itu jangan cuma difasilitasi hal-hal yang memudahkan terus, tapi sekali-sekali kenalkan mereka pada hal yang berat yang mereka harus berjuang. Keliru kalau menyayangi dalam bentuk selalu memberikan kemudahan. Keliru sekali. Kata guru saya dulu, karena coba kalau kamu perhatikan ada kepompong, kupu-kupunya sedang mau keluar.
Kita itu pasti kasihan kalau lihat kupu-kupu yang sedang mau keluar dari kepompong itu, nggak ada yang kasihan Pak. Oh kasihan sekali lihat kupu-kupu yang mau keluar dari kepompong itu, bekah-bekuh bahasa Jawanya itu ya, menggeser-geserkan sayapnya itu supaya bisa keluar, itu prosesnya lama dan kayak susah banget. Maka kadang-kadang ada orang nggak tahan lihat begitu, diambil gunting, dipotongkan itu kepompongnya, lalu kupu-kupunya keluar. Tapi apa akibatnya kalau kupu-kupunya dikeluarkan dengan digunting kepompongnya? Bukan cuma males Pak, nggak bisa terbang. Itu kupu-kupu nggak akan bisa terbang. Dan kalau nggak bisa terbang, itu nasibnya biasanya umurnya pendek sekali, langsung diguyur semut, mati. Kenapa? Karena ternyata upaya yang bekah bekuh lama tadi, bersusah payah untuk kemudian keluar dari kepompong dan kekuatannya sendiri, itulah yang menguatkan otot di sini, gitu ya, otot sayapnya ini yang kemudian dipakai untuk terbang nanti. Kalau itu proses itu tidak dilewati, maka dia tidak akan mampu terbang. Nah, kadang-kadang kita ini ingin memudahkan anak dengan semua fasilitas, ternyata itu justru menjerumuskan mereka kepada hal-hal yang negatif, tidak mandiri, kemudian di masa depan dia tidak tahan menghadapi berbagai macam tekanan hidup. Kenapa? Karena kita tidak membiasakan mereka untuk kemudian menyadari hidup ini perjuangan. Hidup ini perjuangan, gitu ya. Saya dulu takjub, ada rekan itu anggota DPR RI. Itu anaknya lulus SMA, libur itu nunggu pengumuman universitas, itu disuruh makan di bengkel. Di bengkel. Saya tuh lagi bengkelin mobil itu, lihat dia. Ya anak ikan cukup. Tak tanya gitu, "Loh Mas Hamzah di sini?" "Iya." "Loh ngapain Mas di sini?" "Disuruh Abi selama liburan harus makan di sini." Masya Allah, itu bapaknya gitu ya, anggota DPR RI, ibunya pengusaha. Itu anaknya disuruh hal seperti itu. Saya takjub, ini baru orang tua ini begini nih gitu. Biar saya waktu itu telepon, "Ini putranya bener magang di sini?" "Iya Mas Salim, biar ngerti hidup." Luar biasa sih. Hal-hal seperti itu yang kadang-kadang terlupakan oleh orang tua masa kini gitu ya. Kita ini merasa dulu hidup berjuang gitu ya, dan kita tidak ingin anak-anak kita merasakan kepahitan yang sama. Sehingga kita memfasilitasi habis-habisan. Padahal yang membentuk kita menjadi seperti sekarang adalah kepahitan-kepahitan itu. Tapi ini indah sekali kata Ibrahim, "Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in." Aku tinggalkan anak keturunanku di lembah tak bertanaman. Makanya kenapa tuh tadi Pak Taufik cerita anaknya masuk pesantren gitu ya, sampai pernah kudigen semacam itu. Proses min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Tapi ada yang lebih penting daripada sekedar min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Sekedar menempatkan mereka dalam lingkungan yang payah membuat mereka mau berjuang, menstimulasi mereka untuk berjuang, gitu ya. Yaitu inda baitikal muharram, ditempatkan di lingkungan yang memudahkan mereka untuk beribadah. Rabbana liyuqimus shalah, yaitu supaya mereka mampu menegakkan sholat. Jadi kalau itu ada paduannya ya, hidupnya prihatin, lingkungannya kondusif untuk ngajak ibadah, itu indah sekali. Kalau kita bisa mensuasanakan untuk anak-anak kita ini dua hal ini, lingkungannya prihatin untuk berjuang dan sekaligus menstimulasi dia untuk kondusif beribadah. Ini luar biasa. Rabbana liyuqimus shalah. Kalau sudah begitu tinggal doa kita, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka ya Allah, jadikan hati banyak manusia itu cenderung cinta kepada mereka. Nah ini doanya ini lengkap sekali. Warzuqhum minats tsamarat, dan nanti anugerahkan kepada mereka rizki dari buah-buahan. Saya juga dari dulu takjub kenapa Quran itu selalu memprediksi rizki itu buah-buahan, karena memang buah-buahan itu ternyata penting, gitu ya. Buah-buahan itu penting, dan buah-buahan itu biasanya penanda kesadaran kesehatan dan kemakmuran. Kalau masih makan pokok saja, berarti belum sampai pada level warzuqhum minats tsamarat. Anugerahkan rizki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun. Jadi ini Bu, jadi doa ini indah sekali. Doa ini mencakup apa-apa yang kita harapkan, selain tentu saja doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang ada di dalam surah Al-Furqan. Saya sampaikan tentang doa ini penting begini. Bapak Ibu jangan tergesa dalam doa. Dalam arti tergesa dalam doa itu, hari ini sudah berdoa, lalu besok pagi bilang, "Ya Allah kok doa saya belum dikabulkan." Jangan khawatir tentang doa kita. Doa itu tidak ada yang sia-sia. Bahkan kalaupun belum dikabulkan, naudzubillah, misalnya dalam generasi sekarang, maka doa itu pasti akan terkabul pada generasi entah keberapa. Maksudnya begini, Bapak Ibu dan Allah,
Ada ayat dalam Al-Quran Karim yang indah sekali. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dan orang-orang beriman yang anak keturunan mereka mengikuti mereka di dalam keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan himpunkan mereka bersama dengan anak keturunan itu. Dihimpunkan di mana? Ibnu Abbas dalam tafsirnya mengatakan dihimpunkan di dalam tingkatan surga yang tertinggi yang dicapai oleh garis keturunan itu. Katakan iman bisa ditimbang, iman kita sebagai orang tua 65, misalnya gitu ya. Ternyata kita sudah bersusah payah mendidik anak dan terus mendoakan anak kita tetap mentok cuma 45. Tapi dia nanti punya anak lagi, cucu kita ternyata lebih parah, misalnya naudzubillah 35. Tapi buyut mulai sadar, agama buyut ini buah mungkin doa kita jadi 75 buyutnya. Canggah, cicit itu buyut ya. Canggah, anaknya cicit itu ternyata sampai 85. Maka di mana generasi ini akan dihimpunkan di level surga yang dicapai oleh amal 85 tadi. Ingat sekali. Jadi doa ini tidak akan pernah sia-sia. Meskipun belum besok pagi mengabulkannya. Ya syukur-syukur besok pagi insya Allah lebih baik lagi. Mudah-mudahan besok pagi bangun subuh itu yang ringan untuk mereka dan sebagainya. Tetapi doa ini terus-menerus insya Allah menjadi kemanfaatan. Kalau kita periksa dalam kisah Musa dan Khidir di bagian terakhir itu, mereka menegakkan dinding yang di dalamnya ada kanzul, ada simpanan harta gitu ya, untuk dua anak yatim. Dua anak yatim ini wakana abuhuma salihan. Bapak mereka dulu orang soleh sehingga anaknya ini kecipratan kebaikan kesolehan dari bapaknya ini. Itu bapak beneran bukan? Kalau periksa tafsir ternyata bukan bapak persis pak, kakek ketujuh. Coba bayangkan, kesolehannya kakek ketujuh baru muncul lagi di cucu ketujuh. Jadi generasi antara bapaknya yatim ini, bapaknya lagi kakek itu, sampai kakek ketujuh itu sebenarnya nggak soleh-soleh amat. Yang soleh itu kakek ketujuh. Tapi kesolehan kakek ketujuh itu ternyata menjadi kebaikan yang sangat besar untuk cucu ketujuh. Jadi ini tentang doa. Jangan pernah menganggap doa ini akan sia-sia. Santai bu, akan ada waktunya. Dan kita ini ujiannya nggak seberapa. Ada nabi-nabi yang lebih berat ujiannya soal anak dari kita. Nabi Yakub itu anaknya 12 bu, yang nakal 10, yang soleh hilang. Yang soleh hilang namanya Yusuf gitu ya. Masya Allah. Tapi akhirnya endingnya mereka bersatu berkumpul dalam keadaan semuanya soleh. Karena kesabaran yang tidak habis-habisnya. Dari Yakub alaihissalam, fasobrun jamil. Indah sekali. Nah yang ketiga catatannya adalah setelah doa tadi, anak umur 16-17 itu umurnya sebenarnya bukan cuma itu, sejak umur 13 biasanya. Sejak umur 13 atau 15 itu anak-anak yang kata orang Jawa doyan segora doyan sworo. Mau nasi tapi tidak mau nasihat. Itu umur-umur di mana mereka gitu ya, lebih setianya sama peer grupnya, sama temennya, lebih dekatnya sama teman-teman sebaya gitu ya, bukan dengan kita sebagai orang tua. Maka apa yang harus kita lakukan pada umur itu? Memfasilitasi yang baik-baik untuk mereka. Ya, kalau mereka melakukan kebaikan, apresiasi, fasilitasi sebaik-baiknya. Mereka akan tahu. Tapi kalau mereka melakukan keburukan, maka yang keburukan itu kita menampakkan satu ekspresi ketidaksukaan. Itu sudah akan kemudian menjadi sesuatu yang kemudian mereka mengerti gitu ya. Fasilitasi kalau mereka kegiatannya positif gitu ya, itu insya Allah akan menjadi sesuatu yang bermakna. Nah, tentang sholat, ya kita sambil mendoakan sambil pelan-pelan gitu ya, kasih hadiah-hadiah penstimulasi untuk mereka berkebaikan gitu ya, hal-hal tertentu ada masalah itu saya kira itu sih insya Allah. Terima kasih. Mengingat waktu sudah 10 pas ya, dan Ustaz baru datang dari Indonesia dan saya lihat tadi khususnya sebagian ibu-ibu sudah ada yang jatuh. Ya untuk ibu-ibu. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan ceramah yang sangat bagus sekali, yang mungkin baru pertama kali ini kita mendengar tentang cerita keluarga yang pendidikannya kayak begitu indahnya.
Eh, Besok Ustadz akan berkhotbah Jumat dan menjadi imam. Seandainya ibu-ibu tidak ada acara, kami persilakan untuk hadir. Kemudian besok malam masih ada ya acara. Siangnya kita untuk Ustadz ya, kita azan jam 1 langsung berdiri. Ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu mohon datang tepat karena makin mendekat dengan asalnya. Kemudian kebiasaan kami setelah sholat Ustadz memimpin doa bersama buat kami. Seandainya ada permohonan doa dan ada yang ada permintaan Ustadz yang memimpin. Setelah itu kita bersalam-salaman silaturahmi dengan selawat. Baru nanti setelah itu sholat sunnah masing-masing. Besok malam Ustadz juga akan kembali. Kami mohon tepat waktu agar kita bisa memanfaatkan secara maksimal keberadaan Ustadz di sini. 6.30 sampai setengah 10, di mana pukul 9 kita tanya jawab. Tadi kita sudah rada berkurang waktu karena kita harus menunggu hadirin. Jadi kami mohon kiranya tepat waktu 6.30. Acara-acara yang lain monggo. Alangkah baiknya kalau kita tutup acara ini dengan doa dari Ustaz, kita mengamininya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رحمن يا رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.